Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tinggal menghitung hari kita akan melaksanakan tes tahap 2. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua lolos di tahap 2 ini. Tetap semangat belajarnya. Nah, kali ini kita akan belajar beberapa model-model pembelajaran ya. Yang pertama adalah Edgar Dale, kemudian ada Maslow, ada Ausubel, Gagne, dan Piaget. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama dalam ingatan siswa menurut Gagne adalah: A. Merangsang kemampuan yang telah dimiliki siswa untuk pembelajaran berikutnya. B. Membimbing siswa saat melakukan diskusi. C. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya. D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi hasil kerja kelompok. Dan E. Meminta peserta didik melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan melalui proyek. Fase-fase belajar menurut Gagne itu terdapat 4 fase dalam proses belajar ya, yaitu yang pertama adalah fase penerimaan, di mana fase ini adalah merangsang diterimanya oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Fase kedua, yakni fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang itu telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Tahap yang ketiga, yakni fase pengendapan. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Fase yang keempat adalah fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan dengan maksud untuk digunakan atau digunakan untuk memecahkan masalah bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama. Di sini kuncinya, kata kuncinya adalah bertahan lama dalam ingatan. Nah, ini berarti pada tahap ketiga atau keempat ya. Ketiga itu ada pengendapan dan keempat adalah pengungkapan kembali. Coba kita telaah masing-masing opsi. Opsi yang pertama, merangsang kemampuan yang telah dimiliki siswa. Jadi kalau merangsang itu berarti pada fase penerimaan ya. Kemudian yang kedua adalah membimbing siswa saat melakukan diskusi. Ini adalah fase penguasaan. Yang C, memberikan kesempatan untuk memeriksa hasil. Nah, ini juga fase penguasaan. Nah, yang D ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi hasil. Nah, berarti itu kan pengungkapan kembali, ya kan? Nah, lalu yang E meminta peserta didik melakukan praktek dan penggunaan komponen yang baru diberikan melalui proyek. Yang E juga fase pengungkapan kembali. Namun presentasi dengan praktek itu lebih tinggi ya. Praktek dan melakukan praktek dan penggunaannya ya, karena ada kegiatan di situ sehingga siswa dapat atau pengetahuan siswa itu dapat bertahan lama dalam ingatan siswa, sehingga jawaban yang paling benar adalah opsi E. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD
agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale adalah A. Meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah. B. Mengajak peserta didik untuk menonton pameran museum. C. Meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan. D. Mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat sejarah. Dan E. Menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah dan peninggalannya. Kerucut pengalaman menurut Edgar Dale, ya, di sini disajikan sebuah piramida di mana semakin ke atas itu persentase yang diingat siswa semakin sedikit. Nah, menurut Edgar Dale, tingkat keterlibatan siswa semakin verbal, ya, maka persentase yang diingat itu semakin sedikit. Misalnya di sini membaca. Nah, membaca ini hanya 10%. Kemudian di bawahnya lagi ada mendengarkan. Apabila siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, itu hanya 20%. Kemudian di bawahnya lagi ada 30% ini gambar, disajikan video ataupun demonstrasi. Ini sudah mencapai 30%. Kemudian ada diskusi. Nah, diskusi ini di atasnya lagi persentasenya, ya, yaitu 50%. Persentase itu lebih baik daripada diskusi karena di dalam persentase itu siswa mengungkapkan kembali, ya kan? Berarti itu kan pada fase pengungkapan kembali seperti yang dicetuskan oleh Gagner, ya kan? Nah, kemudian yang paling bagus persentasenya 90% itu dimiliki oleh bermain peran, simulasi, ataupun mengerjakan hal-hal yang nyata. Sehingga, ya, di sini pertanyaannya adalah apa yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD, ya. Kita lihat kunci dari beberapa opsi, masing-masing opsi. Meminta peserta didik untuk menonton televisi. Nah, menonton televisi berarti itu sama dengan menyajikan gambar, demonstrasi itu tadi, ya. Kemudian mengajak peserta didik untuk menonton pameran, sama saja, ya. Yang C, membaca buku. Ini malah di atasnya menonton TV, ya, mungkin hanya 10%. Kemudian yang D, mengajak peserta didik melakukan dharma wisata. Nah, di sini ada tindakan yang nyata, ya kan? Ini bisa mencapai 90%. Dan yang E, menggunakan media gambar yang menarik, ini sama dengan yang menonton tadi, hanya bisa 30%. Sehingga jawaban yang paling benar adalah opsi D. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut Ausubel adalah A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran. B. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran. C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. D. Memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Dan E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan awal atau advance organizer. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Nah, kuncinya di sini, ya. Pengaturan awal ini berarti mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, ya, paling inklusif dari suatu konsep
diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik atau khusus. Nah, sehingga dalam prinsip diferensiasi progresif ini adalah dari unsur yang paling umum menuju unsur yang khusus atau spesifik. Yang ketiga adalah belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Prinsip yang keempat adalah penyesuaian integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Jadi kunci dari soal ini adalah kegiatan awal yang harus dilakukan ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan yang dilakukan menurut Ausubel ini adalah mengaitkan pembelajaran yang sekarang dengan pembelajaran yang sebelumnya. Berarti opsi yang paling benar adalah ini ya, memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel dalam menyajikan materi. Ini masih terkait dengan Ausubel ya. Kalau tadi kegiatan awal, kalau yang ini langkah penyajian materi ya. A. Merancang materi dari khusus menuju umum. Ini jelas salah ya. Tadi kan sudah diterangkan bahwa perancang materi itu dari umum ke materi spesifik. Jadi opsi yang benar adalah yang B. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 ditambah 30 ternyata tidak bisa. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi, ternyata mereka bisa menjawab 40 lidi. Menurut Piaget, tahap perkembangan siswa tersebut adalah A. Sensomotorik, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Praoperasional, dan E. Prakonvensional. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama pada umur 0 sampai 2 tahun. Tahap ini disebut dengan tahap sensori motorik, di mana pada tahap ini bayi ya itu menyusun atau mengkoordinasikan pengalaman indera mereka seperti melihat, mendengar, kemudian menanggapi, menyentuh. Nah, itu merupakan tahap sensori motorik. Tahap yang kedua adalah preoperasional pada usia 2 sampai 7-8 tahun. Ini biasanya pada kelas 1 ya. Nah, ciri-ciri pada perkembangan tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Biasanya pada tahap ini anak-anak baru bisa membaca. Lalu tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Nah, ini pada anak SD ya. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika matematika, menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Nah, ini kan ada hubungannya dengan soal yang tadi, di mana siswa disajikan masalah 10 tambah 30 tidak bisa, namun ketika disajikan lidi ya, disajikan benda konkret ternyata mereka bisa, sehingga mereka itu pada tahap operasional konkret. Dan yang keempat ini pada usia 11 sampai 18 tahun disebut dengan tahap operasional formal. Pada tahap ini individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret ya, bisa secara lebih abstrak
sudah bisa rumus-rumus, ini sudah pada tahap SMP dan SMA. Pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan ini walau problem hanya disajikan secara verbal tanpa benda yang konkret. Tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan kemampuan akomodasi menurut Jean Piaget adalah A. Meminta siswa membandingkan sifat zat padat dengan sifat zat cair. B. Meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep luas segitiga. C. Meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 sampai dengan 20 setelah belajar penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Dan D. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta menganalisis ciri bebek dan angsa. Jean Piaget membagi 3 tahap dalam pembelajaran. Yang pertama adalah asimilasi, di mana kata kunci dari asimilasi ini adalah ini, konsep pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Misalnya ya, siswa yang sudah belajar luas persegi panjang, maka dia bisa menghitung luas sawah yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini konsep baru dimasukkan gitu ya. Itu asimilasi. Nah, berbeda halnya dengan akomodasi. Di sini ada pembentukan skema baru ya, atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru. Misalnya, siswa menguasai luas persegi panjang ya, kemudian guru memberikan pembelajaran luas lingkaran dengan mengaitkan luas persegi panjang. Nah, dalam akomodasi itu ada ada penyesuaian dengan perkembangan yang sebelumnya. Materi yang baru itu dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. Itu adalah akomodasi. Kemudian pada tahap ekoilibrasi ini terjadi keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekoilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur di dalamnya. Nah, apabila kita cermati ya masing-masing opsi dari tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan akomodasi ya. Kita mencari tahap yang akomodasi. Yang A adalah meminta siswa membandingkan sifat zat padat dan sifat zat cair. Nah, berarti tahap ini siswa itu sudah mempelajari kedua-duanya ya. Nah, kemudian yang B, meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep luas segitiga. Nah, berarti ini tidak ada konsep baru yang dikaitkan dengan konsep sebelumnya, maka disebut dengan asimilasi. Yang C, meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 setelah belajar penjumlahan. Ini juga ya, ini juga asimilasi. Yang D, setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta menganalisis ciri bebek dan angsa. Nah, ini menurut saya tidak ada kaitannya dengan pelajaran ciri bebek dan angsa dengan ayam dan burung, sehingga opsi jawaban yang paling benar adalah yang A. Tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang antara guru dan peserta didik berdasarkan teori Maslow adalah A. Lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penerapan sanksi hukuman. B. Membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa. C. Menerima dan menghargai pendapat siswa saat melakukan diskusi. D. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Dan E. Mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemooh. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow itu pada intinya berkisar pada beberapa pendapat. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, di mana dalam segitiga piramid ini terdapat yang paling bawah ya.
kebutuhan fisiologis itu misalnya kebutuhan makanan, air, oksigen, atau kehangatan, dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini tidak dalam arti fisik sementara, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan hubungan, yakni kebutuhan untuk memiliki hubungan kasih sayang dengan orang lain dan diterima sebagai bagian dari suatu kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Hal ini pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Kemudian yang paling atas adalah aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Dalam implementasi teori Maslow ini, ya, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang A, menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. B, menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai. C, menyediakan kamar mandi. Dan D, menyediakan ruangan dan lahan untuk beristirahat bagi siswa. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Sikap guru menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Yang B, adanya ekspektasi yang konsisten. Lalu yang C, mengendalikan perilaku siswa dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Tadi ada di opsi ya, berarti itu rasa aman. Yang D, lebih banyak memberikan penguatan perilaku. Nah, ini juga ada di opsi A mungkin ya, melalui pujian atau ganjaran atas segala perilaku positif siswa daripada pemberian hukuman atas perilaku negatif siswa. Lalu implikasi yang ketiga, yaitu pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Ini sesuai yang di soalnya ya. Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian empatik, peduli, tolerans terhadap siswa. Yang B, guru dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat memahami siswanya mengenai kebutuhan, potensi, minat, karakteristik, kepribadian, dan latar belakangnya. Kemudian yang C, guru lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif. Dan yang D, guru dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat, dan keputusan setiap siswanya. Nah, ini misalnya pada kegiatan diskusi ya. Ini ada di opsi C mungkin. Lalu yang E adalah guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Pemenuhan kebutuhan harga diri, mengembangkan harga diri siswa. Yang pertama adalah scaffolding, mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswa. Mengembangkan siswa, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, selalu siap memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan, melibatkan seluruh siswa di kelas, dan ketika harus mendisiplinkan siswa sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Itu merupakan implikasi tahap yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Tahap yang kelima yakni pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya, menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan kehidupan nyata, perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa, serta melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan self-ekspresif dan kreatif. Setelah kita pelajari masing-masing dari teori Maslow, sekarang kita coba menjawab soal ya.
kunci di sini adalah kasih sayang. Berarti tadi ada di tahap 3 ya. Nah, opsi A, lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif. Nah, ini rasa aman ya. Kemudian yang B, membuat peraturan pendisiplinan. Nah, ini juga ya rasa aman, menerima dan menghargai pendapat siswa. Nah, ini merupakan tahap kasih sayang menurut teori Maslow. Yang keempat, yang D maksud saya, memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini berarti menghargai ya, harga diri, mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah opsi C. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.